Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GK Sumut Seklasis 91 dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah di mana kita disapa dengan firman Tuhan di setiap pagi sebelum melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Dan di pagi hari ini pun kembali kita disapa dengan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, Engkau menganugerahkan firman-Mu bagi kami sebagai kekuatan, dasar, dan fondasi bagi kami dalam menjalani aktivitas dan hari-hari hidup kami. Dan di saat ini ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu yang telah memberikan kami pagi hari yang baru, dan oleh karena kasih-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami, satukan hati akal pikiran kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 4b. Kejadian 16 ayat 4b, demikian dikatakan firman Tuhan, saya akan bacakan. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah budak rasa tuan. Budak rasa tuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari seorang yang bernama Hagar. Ya, mungkin banyak dari kita sudah pernah mendengar nama ini. Nah, oleh karena itu, kira-kira apa yang terbersit dalam benak kita ketika kita mendengar atau mengingat nama ini, nama Hagar? Mungkin dari antara kita ada yang memiliki pandangan yang cukup negatif terhadap nama ini, atau mungkin hanya sekedar tahu inilah Hagar. Namun saya mau mengajak kita semua untuk belajar lebih banyak lagi dari profil Hagar yang membantu kita untuk memahami dan juga untuk menyadari, mengetahui tentang siapa kita ini yang sesungguhnya. Atau profil Hagar ini menjadi sebuah cerminan bagi kita, sehingga kita tahu diri, sehingga kita tetap bisa berjalan untuk memenuhi tujuan akhir dari hidup kita di dalam Kristus. Mari kita memulai pelajaran kita di hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada dasarnya Hagar itu adalah gambaran saya dan juga saudara-saudara. Maksud saya begini, Hagar adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Saya mengatakan demikian karena melihat apa yang terjadi pada diri Hagar saat dia mendapatkan kehormatan dan mengandung anak dari Abram. Secara tidak langsung, sepertinya ia naik pangkat nih, naik level dari seorang hamba menjadi istri Abram, dari seorang budak menjadi istri Abram. Hal ini tentu tidak pernah disangka oleh Hagar. Ya, membayangkan menjadi manusia bebas sekalipun mustahil bagi Hagar. Ia mungkin hanya bisa menerima nasib mulai dari lahir sampai dia mati nanti tetap akan menjadi seorang budak. Apalagi menjadi istri Abram. Ini ibaratnya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diduga. Seperti mendapat durian runtuh, Bapak Ibu. Namun disinilah muncul masalah. Banyak orang tidak siap ketika menerima berkat dan anugerah yang luar biasa dalam hidupnya.
tidak siap untuk menjaga hatinya agar tetap merendah, agar tetap tahu diri. Coba perhatikan bagaimana sikap Hagar selanjutnya. Segera sesudah ia mengandung, lalu ia memandang rendah, meremehkan, dan berlaku sombong terhadap Sarai. Iya, Hagar tidak tahu diri. Hagar lupa dari mana ia berasal, yaitu dari seorang budak, dari seorang hamba. Namun sungguh berani ia memandang rendah sang tuannya yang telah berbaik hati kepadanya. Ia lupa bahwa Sarailah yang memberikan kesempatan bagi Hagar untuk merasakan hidup yang lebih baik. Tetapi Hagar lupa diri. Hagar memandang rendah Sarai, tuannya. Bukankah ini sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang Kristen? Waktu belum ada apa-apanya, waktu belum terkenal, waktu belum kaya, waktu belum berhasil, kita berperilaku sopan, kita berperilaku baik, tidak sombong. Namun, bagaimana ketika sudah kaya, ketika sudah berhasil? Masihkah tetap rendah hati? Masihkah tetap memiliki hati seorang hamba atau budak? Atau tidak sama sekali lagi? Perilaku seperti ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sekuler. Di dalam gereja sendiri pun ini terjadi. Ketika masih menjadi jemaat, terlihat begitu sopan, begitu lembut, penuh perhatian, terlihat menghormati orang lain. Waduh, luar biasa. Tapi ketika sudah menjadi pejabat gereja, sudah menjadi majelis, sikap hidupnya begitu berbeda. Budak rasa tuan, budak rasa penguasa. Siapapun dibabat ketika dirasa menghambat. Siapapun dimusuhi ketika dipandang tidak tunduk kepada kehendaknya. Hidup kita tidak menjadi berkat, tetapi menjadi laknat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahu diri atau mengenal diri sangatlah penting untuk mampu bersyukur kepada sumber berkat dan kehidupan kita. Ingatlah, seorang budak atau hamba haruslah tetap berhati seorang budak atau hamba. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu ketika kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini. Merendahkan hati dan memahami siapa diri kami di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami, sehingga kami tidak melupakan hakikat kami sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan, sebagai seorang budak di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dengarkan ya Tuhan doa kami ini, yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.